Pintu Gerbang Majapahit merupakan salah satu destinasi wisata di bumi Minatani. Selain sebagai sarana udapa menelisik sejarah, di objek wisata yang berlokasi di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Pati ini, para pelancong juga dapat menikmati pemandangan di sekitar lokasi yang kaya spot untuk bersuah foto. Di pintu gerbang yang berada di Pati ini, Anda bakal disuguhkan sebuah seni peradaban yang tinggi, sejarah Nusantara yang kisahnya perlu menjadi teladan. Pasalnya, pintu ini disebut-sebut sebagai salah satu peninggalan sebuah imperium di Jawa yang pernah menjadi pusat peradaban Nusantara mulai dari Raden Wijaya hingga Prabu Brawijaya kelima. Majapahit sendiri, konon mengalami kejatuhan setelah kerajaan Islam berdiri di Demak. Bagi yang baru kali pertama datang atau tahu lokasi ini pasti bertanya-tanya. Bagaimana bisa pintu gerbang itu berada di Kabupaten Pati, sementara pusat kerajaan Majapahit sendiri berada di Mojokerto, Jawa Timur? Dari cerita tutur yang dikisahkan secara turun-menurun keberadaan pintu gerbang Majapahit ini ada sangkut pautnya dengan Sunan Muria. Cerita singkat asal-usul Dukuh Dole atau Rendole yang menjadi lokasi pintu gerbang Majapahit, menurut Mbah Sarni sesepuh desa setempat, bermula setelah pertikaian hebat sesama murid seperguruan Sunan Ngerang, yakni antara Adipati Jepuro Cokrojoyo dengan Malingkopo dan adiknya Maling Kentiri. Setelah Cokrojoyo berhasil membunuh Malingkopo dan adiknya Maling Kentiri, serta mengambil kembali Roroyono istri Sunan Muria dari tangan mereka, Cokrojoyo menagih janji kepada Sunan Ngerang yang akan merestui pernikahan anaknya yang bernama Ronggojoyo dengan putri kedua Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat, adik dari Roroyono istri Sunan Muria. Namun, Roro Pujiwat mau menikah dengan Ronggojoyo dengan syarat pintu gerbang Majapahit dapat dipindah ke lereng Muria tempat pondok Sunan Muria. Setelah permintaan tersebut disetujui, Ronggojoyo langsung bergegas untuk menuju Majapahit untuk mengambil pintu gerbang itu. Namun, alangkah kagetnya Ronggojoyo, ternyata pintu gerbang yang dicari sudah tidak ada di tempat, tutur Sarni. Dikisahkan, sebelum Sunan Muria menikah dengan Roroyono, ia pernah menjalin pernikahan dengan seorang putri bernama Dewi Sapsari dan menghasilkan satu anak bernama Raden Bambang Kebo Nyaprang. Nama tersebut diambil karena Dewi Sapsari telah berjasa menyeberangkan Sunan Muria saat hendak mengunjungi lereng pegunungan Muria. Setelah tumbuh dewasa dan menjadi sosok pemuda yang sakti mantraguna, Kebo Nyaprang menemui Sunan Muria untuk minta pengakuan sebagai anak kepada Sunan Muria. Akan tetapi, Sunan Muria tidak merasa mempunyai anak, karena pada waktu itu dirinya pergi cukup lama meninggalkan Dewi Sapsari yang merupakan ibu dari Kebo Nyaprang untuk syiar Islam. Entah apa maksud hati Sunan Muria, sehingga dirinya berujar kepada Kebo Nyaprang meminta sebuah permintaan yang sama dengan adik iparnya Roro Pujiwat untuk dibawakan pintu gerbang Majapahit ke lereng Muria, jelas Sarni. Kalau kamu dapat membawa pintu gerbang Majapahit ke Muria, kamu akan saya akui sebagai anak, kata Sunan Muria kepada Kebo Nyaprang yang ditirukan Sarni. Sebagai bentuk pengabdian anak kepada ayahnya, Kebo Nyaprang akhirnya mengambil pintu gerbang Majapahit. Namun, ketika memanggul pintu gerbang itu, Kebo Nyaprang terlibat perseteruan hebat dengan Ronggojoyo yang sudah lama mencari keberadaan benda tersebut. Perseteruan tersebut terjadi di sekitar wilayah Dukuh Sekarkurung, Desa Muktiharjo, ungkap Sarni. Perseteruan memperebutkan pintu Majapahit antara dua pemuda tersebut akhirnya diketahui Sunan Muria. Sehingga, Sunan Muria memisahkan perkelahian itu. Kebo Nyaprang yang merasa jengkel dengan ulah Ronggojoyo pun berkata kepada Sunan Muria, "Begitu beratnya pintu gerbang Majapahit, saya yang memanggul sampai mata dan lidah saya seperti hampir keluar malah diganggu," kata Kebo Nyaprang kepada Sunan Muria yang ditirukan Sarni. Di tengah diskusi Kebo Nyaprang dengan Sunan Muria, dilemparlah ganjal pintu gerbang Majapahit oleh Ronggojoyo ke arah Kebo Nyaprang hingga akhirnya Kebo Nyaprang tewas seketika akibat hantaman benda itu. Sehingga, tempat terletaknya ganjal pintu gerbang Majapahit yang dilempar Ronggojoyo ke arah Kebo Nyaprang membuat Sunan Muria bersabda, jika tempat tersebut menjadi perkampungan yang ramai, akan diberi nama Enjelwang, yang diambil dari kata ganjel lawang. Sementara itu, tempat terjadinya perseteruan Kebo Nyaprang dengan Ronggojoyo diberikan nama Dole.
Nama tersebut diambil dari perkataan Kebonnya Prang kepada Sunan Muria, yang mengatakan pada saat memanggul pintu gerbang Majapahit sampai, begitu beratnya pintu gerbang Majapahit, saya yang memanggul sampai mata dan lidah saya seperti hampir keluar. Atas peristiwa tersebut Sunan Muria merasa menyesal karena permintaannya yang menyebabkan Kebonnya Prang sampai meninggal dunia, dan akhirnya Sunan Muria mengakui Kebonnya Prang sebagai darah dagingnya, tutup Sarni. Hingga akhirnya, pintu gerbang itu sampai sekarang masih terawat dengan baik di daerah Rendole Pati. Jika Anda merasa mendapat pengetahuan dari channel ini, mari kita bangun sama-sama dengan menekan tombol subscribe.